Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Susanto, mahasiswa S2 kelas 21B. Pada kesempatan ini, saya akan membahas asesmen tengah semester pada mata kuliah kepabeanan, ekspor, dan impor. Di sini yang akan saya bahas ada dua, yaitu analisis perpindahan resiko pada Incoterm 2020 untuk FOB dan juga CIF dalam kasus PT Jadi Berkah, dan juga bagaimana tiga instrumen dasar kepabeanan bisa dimaksimalkan melalui FTA untuk keuntungan eksportir, importir, dan negara. Nah, latar belakangnya adalah PT Jadi Berkah itu mengekspor 1.500 PKE ke Yokohama. Pembeli meminta dua opsi, FOB dan juga CIF. Lalu muncul dua situasi, kapal terlambat 2 hari, dan ternyata ada kerusakan muatan 5% saat barang masih di pelabuhan muat. Eh, untuk menentukan siapa yang menanggung risiko, kita itu harus paham dulu titik perpindahan risiko di suatu Incoterm. Konsep resiko ya. Incoterm fokus pada satu hal utama yaitu kapan resiko berpindah dari penjual ke pembeli. Bisa dianalogikan tuh misalnya kita pesan Gojek gitu makanan sebelum diambil driver itu resiko masih ada di restoran gitu. Tapi setelah diambil driver, misalnya jatuh di jalan, itu resiko sudah berpindah ke driver. Nah, Incoterm konsepnya kurang lebih seperti itu. Ada titik perpindahan resiko yang sangat jelas. Nah, ini adalah eh, pada analisis resiko ya FOB resiko perpindahan saat barang melewati pagar kapal. Artinya kerusakan 5% saat barang masih di pelabuhan muat itu tanggung jawab penjualnya. Kalau kapal terlambat itu resiko pembeli karena resiko sudah berpindah setelah barang naik di atas kapal. Analoginya misalnya itu kalau kita ngirim paket ke JNE atau Tiki, sebelum barang kita serahkan ke petugas loket, itu masih tanggung jawab kita gitu. Tapi kalau sudah di-scan, kita serahkan ke loket, maka itu tanggung jawab JNE atau Tiki. Nah, ini adalah misalnya analisis risiko pada CIF itu. Pada CIF itu penjual memang membayar freight dan juga asuransi, tapi resiko tetap berpindah saat dimuat di kapal. Jadi kerusakan 5% itu sebelum naik kapal tetap ditanggung jawab penjual. Kalau keterlambatan kapal bukan resiko penjual karena penjual hanya wajib menanggung biaya freight dan asuransi, bukan jadwal kapal. Contohnya misalnya kita di Tokopedia atau Shopee gitu. Itu dia toko di Tokopedia atau Shopee itu menanggung asuransi, tapi kalau barang rusak sebelum diserahkan ke kurir, tetap menjadi tanggung jawab si sellernya. Tapi kalau udah diserahkan, udah dibawa kurir, itu berpindah. Nah, kesimpulannya adalah pada soal nomor satu, FOB dan juga CIF sama-sama membuat kerusakan 5% sebelum barang naik kapal, itu menjadi tanggung jawab penjual. Kalau keterlambatan 2 hari, itu tanggung jawab pembeli. Kuncinya itu ada pada titik perpindahan risiko yang ditentukan dalam Incoterm 2020. Nah, ini adalah tiga instrumen dasar. Kita masuk ke soal kedua. Tiga instrumen dasar kepabeanan itu adalah tarif, menentukan biaya masuk, nilai pabean, dasar perhitungan biaya berpajak, dan juga HS code, itu pengklasifikasian barang, dan menentukan tarif dan fasilitas. Tiga ini selalu dipakai dalam setiap kegiatan ekspor maupun impor. Nah, ini adalah keterkaitan ya hubungannya dengan FTA. Itu FTA memberikan tarif preferensi atau bahkan 0% tiap transaksi, tapi ini hanya bisa dipakai kalau HS code-nya benar. Nah, ini yang sering disampaikan Pak Dedi di pertemuan ke-5 sampai 7 ya. HS code-nya harus benar, kemudian nilai pabean tepat, dan yang ketiga adalah dokumen asal barang sesuai dengan aturan FTA. Kalau salah satu tidak tepat, fasilitas FTA bisa hilang. Jadi instrumennya kepabeanan ini ibarat kunci gerbang untuk masuk ke tarif preferensi. Eh, Jika tiga instrumen digunakan secara tepat dan FTA dimanfaatkan, itu banyak manfaatnya ya. Misalnya eksportir lebih kompetitif karena pembeli bayar tarif lebih rendah, importir hemat biaya dan meningkatkan efisiensi cash flow, dan juga negara dapat memanfaatkan
mendapatkan manfaat dari meningkatnya arus perdagangan investasi. Jadi sederhananya itu instrumen kepabeanan adalah pondasi. FTA adalah percepatan, misalnya seperti jalan tol gitu. Demikian dari saya, karena waktunya juga terbatas hanya 6 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.